di tos kanan kirinya dong. Katakan shalom, selamat datang. Tepuk tangan semuanya, mana nih tepuk tangannya?
kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Atas penyertaan-Mu Yesus kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa memulai ibadah kami Tuhan dengan bersuka cita, dengan bersorak-sorai Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Yesus. Kiranya Tuhan Kau selalu menyertai setiap kami. Kiranya Tuhan Kau selalu mengurapi setiap kami Yesus. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu Yesus. Kami rindu Yesus urapan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat
seluruh hidup kami Yesus. Pengorbananmu Yesus, kasih-Mu Tuhan, Kau berikan kepada setiap kami Yesus. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang lain Tuhan. Kau melihat kami Tuhan dengan indah, tanpa melihat kami Tuhan dari seberapa banyak dosa kami Tuhan, Kau tetap melihat kami indah Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Yesus. Shikara bayala kara tata kara tala kara, kara bayala 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 shikara. Kami percaya, kami percaya Yesus. Hanya Kau Allah satu-satunya, hanya Kau Allah satu-satunya yang mampu Tuhan memulihkan setiap hidup kami, yang mampu memuduskan, mengurapi, bahkan mampu Tuhan mengembalikan hidup kami Tuhan jauh lebih baik lagi Yesus. Ini kami Yesus, anak-anak-Mu. Ini kami Yesus, ini kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Hanya Kau yang mampu,
berkesempatan Kau hadirkan kembali dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji, meninggikan, memuliakan Engkau, sebuah kerinduan yang terdalam dari hati kami untuk boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Bertatalah di setiap pujian kami, dan kami sesaat lagi akan siap untuk dengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendapatkan pesan dari-Mu di minggu ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Roh Kudus bekerja buat setiap pribadi, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu. Kami datang tidak seperti, kami pulang tidak seperti kami datang. Yang bersedih atau yang berduka, Kau berikan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang ada dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak, teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan. Saya minta izin untuk lepas masker, boleh ya? Selamat sore, shalom. Saya boleh dengar suaranya lebih keras lagi. Selamat sore, shalom. Puji nama Tuhan. Suaranya kayak ada 1000 pemuda dan pemudi di sini ya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang melayani untuk kesempatan kali ini. Happy sekali saya ada di sini teman-teman. Ini kesempatan pertama. Perkenalkan, saya Nathan Aditya. Saya domisilinya di Surabaya, tapi kampung halaman saya di sini, di Sidoarjo. Salam kenal ya teman-teman semua. Umur saya 27 tahun. Istri saya 28 tahun. Sabar, santai dong. Istri saya 28 tahun, baru saja kemarin ulang tahun ya. Jadi kami menikah sudah 1 tahun lebih sedikit. Januari 16 2021 kami menikah. Saya biasa melayani di Surabaya di bidang Praise and Worship juga. Maka dari itu saya happy sekali dengan pelayanan Praise and Worship di sini, luar biasa. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Yusak dan Pak Henry yang sudah mengizinkan saya boleh sharing firman Tuhan di kesempatan kali ini. Saya melayani di Radio Bahtera Yuda juga. Ada yang masih dengerin radio? Coba angkat tangannya. Sedikit ya. Iya, anak-anak muda sudah jarang banget dengerin radio ya. Kalau nggak tahu Bahtera Yuda FM frekuensinya di mana? 96,4. 96,4. Gak tahu ya kalau di Sidoarjo ini bisa ketangkep nggak jaringannya. Tapi kalau nggak bisa biasanya lewat streaming gitu ya, biar lebih jernih suaranya. Saya biasa bersiaran di prime time pagi dan sore hari. Jadi kalau pagi jam 7 sampai jam 9, kalau sore jam 5 sampai jam 8. Sama Tuhan kalau boleh ada di sini untuk melayani teman-teman, rekan-rekan muda. Apa sih istilahnya di sini anak-anak mudanya? Arrow of God. Arrow of God. Luar biasa, luar biasa. Ada yang suka kopi di sini, angkat tangannya. Suka banget kalau enggak 3 hari sekali harus minum kopi. Ada yang tiap hari. Wow, luar biasa. Dulu itu ya kopi itu diminum sama orang-orang yang sudah bukan saya yang bilang ya, Pak Henry yang bilang. Iya loh, dulu itu terkenalnya kopi itu buat orang-orang tua karena mungkin habis penat kerja gitu ya, atau mungkin lagi cari sesuatu buat supaya bisa tahan kerja, bisa melek gitu ya, minum kopi. Sekarang ini anak-anak muda suka banget sama kopi. Saya kemarin minggu lalu ke Sidoarjo, tepatnya minggu lalu hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Saya di Sidoarjo datang ke depannya Transmart Sidoarjo dan saya baru tahu di sana. Ada yang pernah ke sana ya? Satu deret kopi semua. Ya nggak kopi semua sih, tapi kafe semua. Saya mikir, wah di zaman saya nggak segini banyaknya. Di Surabaya nggak usah ditanya. Kalau di Surabaya, di jalan-jalan mana yang nggak ada kopinya? Semua jalan ada kopinya. Entah yang titik-titik kenangan lah, entah kopi titik-titik jiwa lah, atau kopi-kopi yang lain titik-titik koma lah. Nah itu. Teman saya buka satu kedai kopi, baru berjalan 3 bulan ini teman-teman. Di Dharma Wangsa, di kompleks pertokoan Dharma Wangsa.
Eh, kedainya puji Tuhan ramai sekali 3 bulan ini. Lalu saya ngobrol-ngobrol sama teman saya ini. Karena saya juga business owner, saya merintis sebuah usaha kuliner di bidang perbabian. Saya buka depot sate babi yang ada di kota Surabaya. Jadi saya senang untuk mengulik apa sih isi pemikiran business owner untuk membuka bisnis di bidang kopi. Terutama di bidang kopi saat ini saya perhatikan. Mungkin lagi pengen buka kedai kopi juga Nathan. Ya mungkin juga ya. Lalu saya tanya sama Koko itu, bisnis kopi nggak lesu ya? Oh enggak Tan. Bisnis kopi itu sampai sekarang masih hype banget. Segala usia minum kopi. Ya kecuali balita ya. Tapi segala usia minum kopi semua. Laki perempuan minum kopi semua. Pelajar, mahasiswa, dewasa, orang tua minum kopi semua. Makanya peluangnya besar. Permintaannya besar. Otomatis teori bisnis mengatakan penawarannya juga harus banyak supaya seimbang gitu ya. Lalu saya tanya, apa alasan Koko buat buat kafe kopi yang menu utamanya kopi? Lalu dia jawab, karena saya suka kafe. Saya cafe hunter, datang ke cafe 1, cafe 2, cafe 3, saya seneng lihat, mempelajari apa yang bikin cafe ini menarik, apa yang bikin cafe ini rame, saya seneng dan akhirnya punya kesempatan untuk buka cafe sendiri, kopi di Dharma Wangsa itu. Saya tanya lagi karena saya penasaran, makin banyak yang jual kopi, masa iya semuanya suka kopi? Coba deh kita pertimbangkan, coba kita renungkan. Orang-orang yang buka bisnis kopi, semuanya suka kopi nggak sih? Kayaknya enggak deh. Ada yang enggak. Saya tanya sama beliau, Koko, apa alasan orang lain, selain Koko ya, orang lain untuk buka kedai kopi? Dia bilang, survei membuktikan Nathan, yang saya lakukan sendiri di kedai atau di produk yang saya franchise, saya tanya sama pihak terkait, apa alasan mereka bikin kafe dengan menu utama kopi? Yang pertama karena suka kopi, seneng banget manual brew, 360, apalagi ada istilah-istilah specialty coffee, mereka seneng banget, makanya mereka bikin kafe. Oke, masuk akal. Yang kedua, paling banyak kayak saya, seneng kafenya, bukan seneng kopinya, seneng kafenya. Makanya saya pengen buka kafe, kebetulan saya dapat franchise yang terjangkau, prospeknya oke, ya sudah, saya bikin kafe, menu utamanya kopi. Ada alasan yang lain nggak kok? Alasan yang lain yang agak mengagetkan adalah orang-orang yang pengen buka atau yang sudah buka kafe dengan menu utama kopi, alasannya adalah ikut-ikutan. Berapa banyak dari kita yang mungkin punya kenalan, saya mohon maaf ya yang punya bisnis kopi ya di sini ya. Tapi nyata-nyatanya banyak yang alasannya ikut-ikutan. Lagi rame bikin usaha kopi, lagi rame bikin warung kopi, lagi rame bikin kafe dengan menu utama kopi. Saya sempat kaget di situ karena bikin kafe kopi itu nggak murah loh teman-teman. Teman saya franchise-nya 150, kedainya 100, udah kelihatan. Lalu yang ikut-ikutan ini saya tanya lagi karena saya penasaran. Kok mau ikut-ikutan terus buka kafe dengan modal segini besar? Ya karena mereka nggak tahu mereka pengen bisnis apa. Mereka akhirnya ikut-ikutan. Punya uang, nggak tahu bisnisnya apa, ikut-ikutan. Teori bisnis mengatakan kalau Anda bikin bisnis dengan alasan ikut-ikutan adalah sebuah bisnis yang sangat riskan untuk boleh melalui segala musim dari yang namanya musim kopi yang lagi mahal. Kalau di lain kopi mungkin bikin tempat makan musim sepi, rame, ada krisis ini, lagi mahal cabenya, lagi mahal tepungnya, lagi mahal minyaknya. Siapa yang ngerasain sekarang disuruh mamanya beli minyak, ya kan? Aneh ya, hari-hari ini tuh beli minyak. Kalau masa Covid yang pertama masih ingat gak sih? Yang langka masker, ya kan? Di awal-awal. Covid gelombang kedua, yang langka oksigen. Covid gelombang ketiga, yang langka minyak. Coba masuk akal gak sih? Covid gelombang ketiga yang langka tuh minyak teman-teman. Apa hubungannya? Tapi itulah yang terjadi. Kondisi nggak bisa menentukan harus ini, harus semuanya, harus harganya sekian. Enggak. Biji kopi bisa mahal,
cabai bisa mahal, otomatis kalau Anda bikin bisnis food and beverage juga harus siap ngadepin musim-musim yang sulit ini. Saya ngadepin kalau daging mahal, waduh saya harus mikir. Daging mahal berarti marginnya makin menipis, tapi it's okay, masih oke, harganya masih pas, ya saya lanjutkan. Tapi kalau enggak ya saya harus bikin penyesuaian. Tapi kalau alasannya hanya ikut-ikutan, percayalah ini pelajaran buat teman-teman kalau bikin bisnis, please jangan sampai ada alasan ikut-ikutan. Ikut-ikutan deh bikin bisnis kopi, ikut-ikutan bikin apa lagi? Bikin butik. Oh jualan baju, thrifting, jualan baju bekas. Apa alasannya? Ikut-ikutan. Terinspirasi boleh, ikut-ikutan jangan. Beda ya, terinspirasi dan ikut-ikutan itu dua hal yang berbeda. Terinspirasi itu Anda ngerti value-nya, Anda ngerti tantangannya. Ikut-ikutan itu cuman kelihatan keren, kelihatan bagus, kelihatan sukses. Itu dia bedanya. Jadi jangan bikin bisnis alasan ikut-ikutan. Kata ikut-ikutan ini saya juga renungkan, kita semua, anak-anak muda terutama, sering ikut-ikutan terutama dalam hal milih jalan hidup. Milih jalan hidup. Terkhusus milih panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya ngalami. Siapa yang usianya 18 angkat tangan? 19 angkat tangan? 20 angkat tangan? 25, di bawah 25 angkat tangan? Di atas 25? Oke. Di bawah 15 angkat tangan? Enggak ada. Berarti range, oh di belakang, puji Tuhan. Di bawah 15, puji Tuhan. Berarti range-nya saya perkirakan antara 16-20 lah ya. Oke ya, 16-20 ya. Di tahun-tahun atau di umur-umur teman-teman ini loh. Juga yang saya alami di usia yang sama seperti teman-teman, saya mulai ikut-ikutan. Teman saya pelayanan drum, saya nggak punya skill drum, saya ikut-ikutan. Karena keren aja, nggak ngerti. Terus teman saya pelayanan singer, saya pelayanan singer, ikut-ikutan sekali lagi. Teman-teman saya kuliah di bidang A, saya hampir ikut-ikutan pelayanan atau kuliah di bidang A juga. Panggilan Tuhan itu bukan berarti tugas yang ada di gereja saja ya teman-teman. Panggilan Tuhan itu luas sekali. Karir kita, pendidikan kita, di mana kita ada, keluarga kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari. Luas sekali panggilan Tuhan. Maka dari itu, please jangan ikut-ikutan soal panggilan Tuhan. Kita semua spesifik Tuhan kasih, Tuhan taruh panggilan-panggilan yang ada di setiap kita spesifik, unik dan spesial. Katakan amin. Jadi setiap kita punya panggilannya masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Terinspirasi boleh, ikut-ikutan jangan. Maka dari itu topik atau sharing firman Tuhan hari ini saya rindu untuk bagikan. Ini benar-benar lahir dari hati dan nanti akan ada pengalaman saya yang akan saya bagikan. Judulnya adalah apa yang ada di tanganmu. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Apa yang ada di tanganmu. Ini adalah pertanyaan yang Tuhan kasih buat Musa, teman-teman. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan. Datang dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Saya ayat ganjil, teman-teman ayat genap. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama berkata, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, 1, 2, 3. Ayat yang ketiga firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah dan ketika dilemparkannya ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat yang keempat 3, 2, 1. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 3, 2, 1. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi kita yang mengerti dan melakukannya, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5 ini pembacaan saya beberapa minggu yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah di gereja di mana saya melayani teman-teman. Saya selalu bikin sharing firman atas dasar salah satunya kegalauan hati. Kalau sasarannya anak muda, saya selalu tanya sama rekan-rekan muda, apa masalah utama anak muda hari-hari ini?
Apakah sama seperti saya di masa lalu? Umur saya kan 28, wajah menipu ya teman-teman. Wajah sedikit agak tua karena mungkin agak stres dan lain sebagainya. Tapi umur saya masih 28. Jadi nggak jauh-jauh lah dari teman-teman ya. Saya masa muda berarti 10 tahun ke belakang. Ternyata masalahnya nggak jauh-jauh beda teman-teman. Ini yang Musa alami di Keluaran 4 ayat 1-5. Sedikit saja yang saya cuplik, tapi kisahnya panjang dan menarik. Teman-teman please deh, ntar di rumah baca kisahnya Musa dari kelahiran sampai akhirnya Tuhan panggil untuk memimpin bangsa Israel. Seru banget, keren sekali dan memberkati sekali. Cuplikan kisah ini Keluaran 4 ayat 1-5 itu saya gambarkan Tuhan itu sebenarnya nyuruh. Cuman Musa bikinnya kayak negosiasi. Jangan saya. Jadi kisah ini Tuhan nyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa nggak mau. Jadi yang awalnya tujuan komunikasinya adalah memerintahkan Musa, tetapi ujung-ujungnya kayak nego. Teman-teman baca per ayat, kayak nego aja. Kayak jangan aku karena ini, jangan aku karena ini. Tapi intinya adalah Musa sangat ragu teman-teman. Musa sangat ragu ketika Tuhan suruh Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ragunya kenapa? Banyak hal. Kalau dari usia sebenarnya tidak, karena Musa cukup senior kala itu. Tapi mungkin juga dari hal-hal yang lain dan kita akan cari tahu kebenarannya nanti ya. Kenyataannya keraguan Musa di masa itu sama seperti yang kita alami. Kita ragu. Next slide. Banyak orang ragu akan potensi besar yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Banyak sekali orang-orang tuh ragu. Saya 2015 juga mengalami hal yang sama. Ngelamar di Radio Bahtera Yuda, punya skill apa? Kayaknya sih ngomong, kayaknya. Tapi nggak tahu bisa apa enggak. Saya sempat ragu. Dilatih 3 bulan saya rasa kok nggak ada perkembangan. Saya masih merasa bahwa saya kalah dari penyiar-penyiar yang lain. Saya masih belum dikasih acara prime time. Bayangin teman-teman, awal acara saya adalah acara hari Minggu jam 10. Di mana acara itu adalah acara dengan rating paling bawah. Udah nggak ada namanya, udah nggak didengerin orang. Seminggu sekali pula, serius. Cuman dikasih tanggung jawab seminggu sekali, hari Minggu jam 10. Hari Minggu jam 10 kita kemana? Kalau nggak ke gereja, di rumah nonton. Kalau zaman saya dulu masih ada kartun, ya nggak? Nggak mungkin dengerin radio di zaman itu loh ya. Apalagi sekarang. Tapi saya merasa bahwa sempat ragu juga akan panggilan Tuhan. Bener nggak ya saya di sini ya? Berapa banyak dari kita yang sedang ragu akan panggilan Tuhan? Mungkin ngerasa bahwa saya nggak spesial sih dari teman-teman saya. Studi saya juga biasa-biasa saja. Kuliah saya juga ya so-so. Yang kuliah angkat tangannya coba saya pengen lihat. Yang kerja angkat tangannya. Yang sekolah angkat tangannya. Oh banyak yang sekolah. Mungkin kalau buat yang sekolah atau kuliah. Salah ambil jurusan aku ini. Aduh. Sudah stres. Salah. Bingung lagi akan panggilan Tuhan. Kembali ya, panggilan Tuhan bicara tentang karir kita, bicara tentang pelayanan kita, bicara tentang kita di tengah-tengah keluarga. Banyak, luas sekali. Mungkin Anda yang datang di hari ini adalah Anda yang ragu, sama seperti apa yang Musa alami. Next slide. Ini adalah bentuk keraguan Musa yang saya simpulkan. Musa sempat tanya, siapa aku ini? Aku tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak mendengarkan perkataanku. Aku tidak pandai bicara. Mungkin hal yang sama sedang teman-teman alami. Di usia-usia teman-teman ini apa yang saya alami adalah saya bingung aja. Kuliah di mana saya nggak ngerti. Kerja apa saya juga nggak ngerti. Dunia kerja kayak gimana saya nggak ngerti. Soal cinta apa lagi. Buat kita yang diarahkan sama orang tua juga bukan hal yang gampang ya kan. Kita yang dikasih pilihan susah. Dikasih kebebasan susah, tapi buat kita yang diarahkan sama orang tua juga bukan hal yang gampang. Nanti kamu akan kuliah di sini. Kalau nggak sesuai, cuman bisa mikir, cuman bisa ngerasain di dalam hati, kayaknya nggak pas deh. Tapi orang tua suruh, terus gimana? Bentuk keraguan Musa di waktu itu ketika Tuhan suruh, saya simpulkan kurang lebih ada 4 poin ini. Siapa aku ini? Bukan siapa-siapa. Tuhan mau pakai nggak ya kira-kira? Mungkin Anda berpikir demikian. Siapa saya ini? Wong saya ini cuma orang biasa kok. Apalagi saya datang dari kota Sidoarjo, nggak ngerti dunia radio, nggak kuliah ilkom teman-teman. Ya sudah, cuman bisa
ngelamar, nyoba, dan berdoa. Maka dari itu teman-teman, saya rindu untuk hari ini kita pecahkan semua keraguan kita akan panggilan Tuhan. Please, di masa muda ini Anda sangat menentukan. Kalau Anda salah jalan, Anda akan sulit ke depannya. Di masa-masa muda ini adalah masa-masa yang sangat menentukan Anda mau kemana. Jangan main-main dan jangan ikut-ikutan. Seperti bisnis kopi yang tadi. Setiap kita punya panggilan yang spesifik yang Tuhan kasih, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan taruh dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Ada 2 poin penting supaya kita nggak ragu akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di topik atau di judul awalnya, itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang ada di tanganmu? Musa jawab, tongkat. Tongkat inilah yang nanti akan menemani Musa melakukan perkara-perkara besar. Bukan tongkatnya yang ajaib. Jangan dibayangin tongkat yang dipakai sama Harry Potter ya teman-teman. Juga bukan tongkat yang ajaib. Tongkat yang saya pelajari adalah tongkat yang hanya membantu Musa berjalan. Bentuknya, fungsinya itu tongkat yang hanya membantu Musa berjalan. Enggak ada spesial-spesialnya. Tapi ketika Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat ini yang Tuhan pakai. Yang akan bikin Musa makin yakin. Untuk Musa boleh membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang apa tongkat kita? Kebingungannya ada 2 teman-teman. Panggilannya apa? Terus potensinya apa? Kadang-kadang kita gak ngerti. Banyak dari kita di masa-masa muda gak ngerti. Aduh, panggilan Tuhan atas hidupku ini apa ya? Terus alatnya apa? Mari kita pelajari sama-sama. 1 poin penting yang saya rindu untuk bagikan di tempat ini adalah mari kita percaya sama hatinya. Hati seorang bapak itu gak akan menyelakakan anaknya. Katakan amin. Hati seorang bapak itu gak akan bikin anaknya itu ada dalam mara bahaya. Gak dijungkrak-jungkrak no istilahnya. Tahu kapasitas anaknya, tahu potensi anaknya. Terus kita mikir bahwa enggak sih papa saya enggak. Papa saya mungkin egois, papa saya mungkin pengen anaknya jadi kayak papanya. Saya akan berdoa nanti di akhir firman Tuhan kali ini. Tapi please, engkau yang sedang bingung akan potensi hidupmu dan akan panggilan Tuhan dalam hidupmu, percaya saja sama hati Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang berjalan, melanjutkan studimu, lakukan yang terbaik. Karena kelihatannya nggak kelihatan, kelihatannya nggak spesial. Tapi kalau engkau lakukan dengan baik, dan engkau tahu ini adalah senjata, tongkat yang Tuhan berikan buat engkau akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan bisa pakai setiap potensi itu untuk jadi luar biasa. Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan. Untuk panggilan Tuhan, bukan untuk gaya-gayaan. Percaya sama hatinya ini. Saya ingat satu cerita, seorang pendeta yang ada di kota Surabaya. Pendeta ini punya agenda untuk melayani di kota A. Saya nggak sebutkan kotanya. Di kota A. Lalu ketika dia dijadwalkan untuk pelayanan di kota A, temennya telepon. Halo, kamu pelayanan di kota A ya minggu depan? Iya, saya pelayanan di kota A minggu depan. Kebetulan kota A itu kampung halamanku. Aku nggak lagi di sana, tapi mamaku ada di sana. Mamaku sedang sakit 15 tahun, tidak bisa jalan. Hanya ada di kasur saja. Tolong doakan mamaku untuk kesembuhannya. Pendeta ini bingung. 15 tahun sakit, suruh doain atas kesembuhannya. Ya sudah, namanya juga diutus, ya sudah, saya berangkat. Oke, saya berangkat. Setelah saya pelayanan, saya akan ke sana. Benar, di hari H, hari Minggu, setelah sesi 1, 2, 3, 4 berjalan, sesi terakhir selesai, pendeta ini minta tolong sama Pak supirnya. Pak, tolong antarkan saya ke alamat ini. Nggak jauh kan Pak dari gereja? Nggak. Tolong antarkan saya Pak ya. Malam hari, jam 7. Pendeta ini berangkat, sampailah di rumah mama dari temannya. Lalu pendeta ini ketok pagar. Yang keluar adalah seorang suster yang merawat mamanya. Suster ini membukakan pintu, mengantarkan si pendeta, sang pendeta untuk boleh masuk ke kamar mama dari temannya atau tante. Pendeta ini akhirnya ketemu bertatap muka sama si tante. Perkenalan diri, tante, saya A, saya temannya anak tante. Saya pengen tahu kabar tante dan saya pengen berdoa buat tante. Oh iya, tante sudah dikasih tahu sama anak tante. Tapi sebelum kamu doain tante, boleh nggak tante berdoa buat kamu? Oke,
Namanya orang tua, teman-teman. Maunya kan harus diturutin ya. Ya sudah. Akhirnya pendeta ini, baik tante, mari kita berdoa. Tante ini berdoa buat pendeta ini. Doakan pelayanannya, doakan keluarganya, doakan anak cucunya, doakan pekerjaannya. Amin. 25 menit durasi doa yang tante ini lakukan. Lalu pendeta ini langsung mikir, ini waktunya saya untuk ambil alih komunikasi dan langsung doain si tante. Karena waktunya udah gak lama lagi nih, udah jam 7, udah malam. Lalu pendeta ini, oke tante, terima kasih buat doanya. Sekarang boleh gak saya, tunggu dulu. Tante ini potong pembicaraan. Tante lupa berdoa buat gerejamu. Boleh gak kita berdoa lagi? Ya sudah. Pendeta ini kan gak bisa ngelawan, namanya orang tua sekali lagi. Ya sudah, akhirnya tante ini mendoakan Tuhan, berdoa buat gereja di mana Pak Pendeta menggembalakan di kota asalnya. Tuhan berkati, semua didoakan. 10 menit durasinya, yang tadi 25 menit, yang ini 10 menit. Pendeta ini cukup sabar ternyata, dan akhirnya pendeta ini bilang, oke, bentar lagi harus saya nih yang ambil alih pembicaraan untuk saya doain si tante. Amin, selesai. Oke tante, terima kasih buat 2 kali doanya. Boleh nggak saya, belum selesai pendeta ini bicara, si suster sudah nempuk pundak si pendeta dan menyuruhnya untuk keluar. Pak Pendeta, waktu sudah habis. Bisa kita keluar sebentar? Loh, ini kan bukan rumah sakit, ini rumah. Ikut saya keluar. Oh, ternyata susternya mantan preman, saya juga nggak tahu ya. Agak kenceng juga nariknya ya. Minta tolong keluar. Ya sudah, belum selesai didoakan belum selesai mendoakan malah didoakan 2 kali. Belum mendoakan malah disuruh keluar. Pendeta ini makin bingung. Lalu pendeta ini ketika berjalan keluar menuju luar rumah, di ruang tamu dia melihat ada 2 pasang suami istri yang menunggu untuk masuk ke ruangan si tante. Ini tambah bingung. Kalau Anda ada di posisi pendeta, apa yang Anda pikirkan? Sudah mau mendoakan nih, didoakan 2 kali. Terus mau mendoakan disuruh keluar. Pas keluar ada orang yang nunggu untuk masuk ke ruangan si tante. Lalu suster ini berkata, ikut saya keluar Pak. Di halaman depan suster ini bicara, Pak, tante 15 tahun sakit. Iya saya sudah tahu. 7 tahun pertama, tante ini bergumul akan kesakitannya. Kenapa kok Tuhan tidak sembuhkan? Sudah didoakan sama pendeta A, B, C, sudah pergi ke sana, sudah pergi kemari. Enggak sembuh-sembuh. Sakitnya bikin dia sangat menderita. Karena sebelumnya dia pelayanan kemana-mana. Tapi karena sakit dia hanya ada di kasur, nggak bisa kemana-mana. 7 tahun pertama stres, menderita, minta mati. Lalu di tahun ke-8, puji Tuhan Pak. Tante ini ngalami Tuhan. Tante ini berubah pelan-pelan. Dia sempat mikir kenapa nggak sembuh, lalu kembali fokus untuk pelayanan. Pelayanan apa yang dilakukan si tante ini? Tante ini sudah jadi pendoa sejak 8 tahun yang lalu sampai hari ini. Pendoa di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Jadi siapa orang yang rindu untuk didoakan boleh datang ke kamar, ke rumah si tante untuk didoakan. Pendeta ini kaget teman-teman. Loh, tapi anaknya nggak bilang apa-apa. Iya, itulah tante. Kenyataan yang terjadi adalah 8 tahun yang lalu tante ini ngalami Tuhan lagi. Dan akhirnya tante ini pelayanan di atas tempat tidurnya. Satu pesan penting buat kita semua boleh renungkan. Mungkin kita punya keterbatasan versi kita sendiri. Sama seperti si tante, terbatas, gak bisa keluar dari kamarnya. Gak bisa jalan, gak bisa beraktivitas. Mungkin karena sakit, mungkin karena keterbatasan lain hal. Tapi ketika si tante ini belum melihat tangan Tuhan bekerja menyembuhkan si tante. Di tahun ke-8, tante percaya sama hatinya Tuhan. Tante ini belum melihat loh tangan Tuhan bekerja menyembuhkan, belum kelihatan. Tapi di tahun ke-8, tante ini sadar dan akhirnya tante ini merasa bahwa ya memang saya masih belum lihat tangan Tuhan bekerja. Tapi saya percaya pada hatinya. Sore hari ini keterbatasan apa yang kita sedang alami atas panggilan Tuhan dalam hidup kita? Emang besar ya Konatan panggilan Tuhan? Saya boleh bilang besar sekali. Tapi besar versinya Tuhan ya, bukan versi kita. Besar versi kita apa sih? Wah, pelayanannya kemana-mana. Waduh, jadi orang hebat. Ya mungkin itu akan terjadi. Wah, jadi orang kaya.
Kalau melakukan panggilan Tuhan, semuanya pasti disiapkan Tuhan, dicukupkan Tuhan. Tapi hebat versi Tuhan itu persis seperti apa yang si tante ini lakukan. Mendoakan di atas kasur, di atas tempat tidurnya. Maka dari itu poin pertama yang saya rindu untuk bagikan buat teman-teman adalah, kalau bicara tentang potensi panggilan Tuhan atas hidup teman-teman, percaya saja sama hatinya. Keterbatasannya begitu banyak, begitu sulit untuk dimengerti. Tapi ketika kita ngalami Tuhan, melekat hidup sama Tuhan, kita percaya hatinya, apa yang Tuhan pengen kita lakukan, pasti akan terjadi kalau kita rela untuk buka hati kita. Tuhan, aku mau. Kalau Tuhan bekerja dalam hidupku, aku sangat mau, aku membuka hatiku. Untuk apa saja karya Tuhan yang Tuhan pengen lakukan dalam kehidupanku. Ketika engkau belum melihat tangan Tuhan bekerja, mungkin aku maunya si A, tapi belum kelihatan Konatan. Aku maunya kuliah di A, tapi kayaknya gak mungkin deh. Bahkan kayaknya juga gak kesana, karena mungkin terbatas uang, mungkin gak ada kesempatan. It's okay. Mungkin engkau belum kelihatan, belum melihat tangan Tuhan bekerja. Tapi please, sore hari ini percaya sama hatinya. Percaya sama rencananya. Dan jalan terus. Jangan jadi orang yang biasa-biasa. Anak muda yang biasa-biasa sudah terlalu banyak. Di kota Sidoarjo apalagi. Please, pesan hari ini jangan jadi orang yang biasa-biasa. Terang itu membawa dampak. Terang itu kasih berkat buat orang lain. Kalau kita jadi orang biasa-biasa, terang kita mau seberapa? Percaya sama hatinya. Next. Ini pesan penting juga hari ini yang kita dapatkan. Tuhan tidak minta apa yang tidak kita punya. Musa hanya punya tongkat, si tante hanya punya kemampuan untuk jadi pendoa, tapi Tuhan bikin secara luar biasa. Tuhan tidak minta apa yang tidak kita punya. Jadi teman-teman punya apa? Pasti Tuhan bisa pakai. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah. Temanku lebih hebat ya. Ya dia punya bagiannya dia masing-masing. Temanku followersnya banyak ya. Itu masalah di kota Surabaya teman-teman. Anak muda itu, iri banget sama sesamanya yang followersnya banyak bener, saya enggak. Mudah-mudahan di kota Sidoarjo tidak ya. Tapi walaupun kelihatannya mirip-mirip. Tapi masalah yang sama kita hadapi hari ini. Gak usah lihat apa yang gak kita punya. Lihat saja apa yang kita punya. Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Next. Ingat ini teman-teman ya. Percaya sama hatinya karena hati seorang bapak gak akan minta apa yang kita gak punya. Mungkin ada yang seperti kalimat di atas. Tunggu sempurna dulu lah Konatan. Saya siapa sih? Saya masih banyak salahnya. Saya masih keterikatan dosa. Saya masih hidup sembrono. Saya masih hidup pengen biasa-biasa saja. Kita gak perlu jadi sempurna untuk mau dipakai Tuhan. Sebab di dalam kelemahan kita lah kuasanya menjadi sempurna. Gak usah tunggu sempurna dulu teman-teman. Saya juga dulu di radio pelayanan, dari yang suka sama yang benci, banyakan yang benci. Ini siapa yang siaran? Kok jelek, suaranya kecil, ini. Ngeri teman-teman, ngeri sekali. Tapi kalau kita lakukan aja bagian kita. Kayaknya saya di sini, karena saya sudah berdoa sama Tuhan, saya di sini, gak kemana-mana. Dan hari ini sudah tahun ke-6 saya melayani di Bahtera FM, puji Tuhan. Kesenangan terbesar bukan karena fans yang banyak, bukan. Jadi kembali ya, hebat versinya kita kalau versi penyiar radio fansnya banyak. Pasti kemana-mana ketemu orang. Enggak. Kebahagiaan saya adalah ketika ada pendengar yang telepon ke saya. Baru saja hari Rabu yang lalu. Durasi 59 menit saya masih punya rekamannya. Dia berdoa, dia minta tolong ke saya. Dia bilang, saya ini buta. Saya minta tolong ke gereja A, gereja B, gereja C. Tapi gak ditolong. Padahal saya ini gak kepengen minta sesuatu. Saya pengen kerja. Tapi saya ini buta. Gimana Konatan? Saya cuma mendoakan dia. Saya cuma mendoakan. Dia nangis. Saya doakan. Ngobrol 59 menit. Itu kebahagiaan seorang penyiar. Ketika ditelepon sama seseorang dan butuh sesuatu. Kita gak bisa kasih apa-apa. Cuman kita bisa doakan dia. Itu sebuah sukacita yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Apa panggilanmu hari ini? Lakukan yang terbaik. Jangan cari potensi yang teman punya tapi yang engkau gak punya. Engkau punya potensi sendiri. Dalami potensimu. Panggilan Tuhan pasti bisa terlaksana. Pasti jadi luar biasa. Pasti jadi berkat buat orang lain. Sudah jam 6. Sebenarnya ada 3 poin tapi kesempatan selanjutnya kita akan bahas ya.
Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda, mungkin tim Praise and Worship boleh naik ke atas. Ada seorang pemuda usianya 15, 16, 17, sama seperti usia teman-teman. Pemuda ini juga bingung akan panggilan hidupnya, panggilan Tuhan akan hidupnya. Nggak ngerti aja. Sekolahnya juga biasa, teman-temannya juga nggak banyak. Kalau dulu ada sosial media, kayaknya juga sosial medianya nggak terlalu populer. Apalagi pemuda ini lahir di keluarga yang tidak sempurna. Papanya punya keluarga selain keluarga yang pemuda ini miliki. Papanya punya istri yang lain, punya keluarga yang lain di kota yang berbeda. Pemuda ini semakin stres, semakin bingung karena latar belakang keluarganya nggak jelas. Dia punya banyak pertanyaan, kenapa papanya pergi setiap hari nggak pulang-pulang, kenapa hanya pulang malam hari, kenapa hanya pulang waktu saya tidur dan pergi lagi waktu saya sekolah. Ditambah lagi mamanya juga hidup dalam naungan kesalahan. Merasa jadi mama yang salah, merasa jadi istri yang salah. Istri yang kedua itu paling nggak enak teman-teman, karena dianggap seperti merebut kebahagiaan dari keluarga lain. Mamanya hidup dalam kesengsaraan itu. Mamanya selalu bilang sama pemuda ini, mama salah sama, dia sebutkan seorang nama, mama selalu salah sama dia. Harusnya mama gak lakukan itu. Tapi curhatan si mama bikin pemuda ini makin stres. Karena berarti keluarga saya kok nggak seperti yang lain. Keluarga yang lain tuh lengkap loh papa mamanya. Keluarga yang lain itu bahagia loh. Papa mamanya sering bisa ditemui, jalan-jalan juga sering, kemana-mana happy. Tapi saya kok enggak. Pemuda ini bilang kayak gitu. Tapi di usia 17-18 pemuda ini ngalami Tuhan di sebuah ibadah. Pemuda ini ingat kata dari seorang worship leader. Pemuda ini ingat sekali. Kalimatnya adalah, engkau adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, engkau berharga di matanya, dan engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Di umur 18 tahun ini pemuda ini ngalami Tuhan. Dan 10 tahun kemudian pemuda itu ada di hadapan teman-teman. Sekarang saya ngalami kesulitan itu. Saya nggak punya figur papa yang ideal. Saya nggak punya figur mama. Saya sayang sama mereka teman-teman. Saya sayang sama mereka. Tapi saya nggak punya figur papa yang ideal versi saya dulu. Saya nggak punya figur mama yang ideal yang orang lain punya. Saya sempat sedih sekali. Ditambah karena papa saya harus memperhatikan keluarga yang lain. Juga karena keuangannya begitu sulit, keuangannya dibagi dua juga. Saya harus putus kuliah, saya harus kerja. Tapi di usia ke-18 itu saya ingat, di ibadah seperti kali ini, Sabtu jam 6, jam 7, jam 6 saya masih ingat. Worship leader itu bilang, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan mau pakai kamu secara luar biasa. Pesan yang sama hari ini, Tuhan mau pakai kita semua. Saya bukan bicara untuk banyak orang, tapi saya bicara untuk masing-masing pribadi di tempat ini. Saya lihat setiap mata di tempat ini. Tuhan mau pakai engkau dan saya secara luar biasa, apapun bidangnya. Pakai tongkat yang Tuhan titipkan, tongkat yang Tuhan titipkan buat engkau. Skillmu, pendidikanmu, kekayaanmu, relasimu, kemampuanmu. Tuhan mau pakai secara luar biasa untuk genapi panggilannya, bukan untuk gagah-gagahan. Saya nggak sedang menceritakan hal-hal yang bikin kita sedih, tetapi ini pengalaman yang berharga yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Masing-masing kita, Tuhan titipkan potensi. Saya titip pesan ya, jalankan panggilan Tuhan sedini mungkin. Kalau engkau lari dari panggilan Tuhan, Tuhan seperti Bapak yang selalu membuka tangannya. Bapak yang gak pernah tutup pintu buat ketika anaknya kembali pulang. Istilah recall itu mungkin akan teman-teman alami ketika teman-teman gak mau jalan Tuhan. Enggak ah, saya pengen pilih jalanku sendiri aja. Enggak ah, seperti Musa.
Tapi recall itu, panggilan kembali itu engkau akan terima. Tuhan seperti bilang, ayo nak, kembali. Aku titipkan hal yang luar biasa buatmu. Lakukan yang terbaik. Musa lakukan panggilan Tuhan. Musa mimpin bangsa Israel. Musa jadi nabi yang luar biasa. Namanya dicatat di Alkitab. Dan doa saya yang sama buat teman-teman. Teman-teman jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan sesuai dengan panggilannya teman-teman. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Sebuah pujian yang sama seperti pujian yang pemuda itu dapatkan 10 tahun yang lalu. Pujian ini mari kita nyanyikan sama-sama. Padamu Tuhan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala harapanku, masa depanku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan ini kerinduan. Mari nyanyikan dengan sungguh. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Dari awal kita pujikan, jadikan pujian ini doamu. Mari sama-sama katakan, Tuhan ini hidupmu. Mari engkau nyanyi dari hatimu yang paling dalam. Kalau engkau mau serahkan hidupmu untuk Tuhan, boleh kerjakan karya-karya luar biasa. Nyanyi dengan sungguh. Segala cita-citaku, masa depan menjadi milikmu sepenuhnya Tuhan. Menjadi milik, jadikan jadi alatmu Tuhan. Di tengah kegelapan, bawa bangsa-bangsa kepadamu, mengasihi Engkau sepenuh hati. Bangsa kepadamu, ini kerinduan kami Tuhan ini. Mari semuanya nyanyi dengan sungguh, angkat tanganmu, serukan bersama. Ibu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Saya undang bangkit berdiri teman-teman sekalian, nyatakan. Ibu
bagi kemuliaan-Mu. Mari lebih dalam lagi nyanyikan dengan sungguh. Bagi-Mu Tuhan, angkat tangan-Mu, serukan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Masing-masing pribadi berdoa dalam keheningan. Berdoa sama Tuhan. Apa yang kau alami hari ini, engkau mungkin tahu potensimu, engkau mungkin gak tahu potensimu. Engkau mungkin merasa saya bukan siapa-siapa, kayaknya Tuhan gak mau pakai aku. Tapi sore hari ini pesan dari seorang yang pernah seperti ada di posisi teman-teman. Gak punya panggilan, gak ngerti potensinya, lahir dari keluarga yang gak ideal di mata orang lain. Merasa mau hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau pemuda itu ngerti sebuah kalimat yang hamba Tuhan bilang, engkau dikasihi Tuhan, engkau disayangi Tuhan, engkau biji matanya, engkau mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Engkau mungkin punya masa depan versimu sendiri yang engkau gak mau Tuhan turut campur. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya pengen panggil engkau kembali. Recall itu akan terjadi padamu suatu saat nanti. Katakan dengan sungguh, bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Pakai anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan. Supaya Sidoarjo boleh semakin banyak orang yang takut akan Engkau. Supaya keluarga kami boleh mengerti. Kami jadi terang-Mu yang boleh jadi berkat buat keluarga kami, buat kota kami. Bagi-Mu Tuhan, nyatakan bersama. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih dalam lagi nyatakan dengan sungguh. Katakan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Tuhan, ini hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang masa-masa mudanya sedang mereka jalani. Mungkin mereka menjalani sesuatu yang hamba-Mu ini pernah jalani Tuhan. Hidup dalam latar belakang yang sulit. Hidup dalam ketidakmungkinan dalam segala hal. Hidup dalam ketidakjelasan akan hidup, akan masa depan. Tapi kalau hamba-Mu boleh Engkau pulihkan di usia seperti teman-teman ini, Tuhan juga bisa pulihkan saat ini. Sesuai dengan waktunya Tuhan, Engkau buka hatimu. Engkau buka hatimu, Tuhan pengen bekerja dalam hari ini. Tuhan, kami tahu ada tongkat yang Tuhan titipkan buat kami seperti tongkat yang Tuhan titipkan pada Musa. Dan Tuhan bertanya pada kami sore hari ini sama seperti pertanyaan Tuhan pada Musa. Apa yang ada di tangan-Mu? Apa yang ada di tangan-Mu? Kalau Musa mau menggenapi dan menjalankan panggilan-Mu, kami katakan kami mau. Kami mau Tuhan. Mari katakan bersama-sama, saya mau. Saya mau Tuhan. Kau mungkin gak ngerti potensi apa yang Tuhan taruh, tapi katakan saja, saya mau Tuhan pakai. Tuhan, saya mau
mau jadi alat-Mu, saya mau kerjakan panggilan-Mu. Dalam studi saya, dalam pekerjaan yang nanti saya akan jalani, dalam keluarga saya, dalam apapun yang kami hadapi, saya mau jadi alatnya Tuhan. Saya mau jadi terangnya Tuhan, supaya boleh orang-orang melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang punya skill bernyanyi, lakukan. Jadikan gaya hidup bernyanyi, puji-pujian itu buat Tuhan. Kau punya skill bermusik, layani Tuhan sungguh-sungguh. Kau punya kemampuan berkhotbah, lakukan sharing firman Tuhan dalam setiap kesempatan. Bukan tidak mungkin suatu saat engkau akan diberi kesempatan. Engkau yang punya skill, kemampuan di bidang-bidang studi tertentu, Tuhan mau pakai itu. Bidang-bidang studi apa yang kau kuasai, Tuhan mau pakai itu. Karirmu Tuhan pakai secara luar biasa. Masa depanmu Tuhan pakai secara luar biasa. Keluargamu Tuhan pulihkan karena Engkau yang rela dan mau untuk jadi alatnya. Buka hatimu teman-teman sore hari ini. Engkau yang ngerti potensimu atau engkau yang gak ngerti, engkau yang ngerti panggilanmu atau engkau yang gak ngerti, bilang saja sama Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan, aku mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi nyatakan bersama, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, katakan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Lagi katakan, genapi, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Satu kebenaran lagi boleh kami dapatkan, itu mengubah setiap kami. Kami yang datang dengan duka cita, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan sukacita. Kami yang bingung akan masa depan kami mau serahkan semua masa depan kami, jalan hidup kami, keluarga, karir, pendidikan kami, jodoh kami, pasangan kami, atau apapun yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mau berdoa setiap hari, kalau kami mau Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara di tempat ini Tuhan, tapi karya-Mu terus, Roh Kudus-Mu terus berkarya buat anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan, sore hari ini mari katakan bersama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang hari ini menerima lawatan Tuhan? Saudara sungguh diberkati. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak Nathan Aditya yang sudah datang dari Surabaya. Saudara, saya rindu minggu depan saudara juga akan menikmati lawatan Tuhan. Ya, tadi sebelum kita memulai ibadah, memang saya juga rindu bahwa di dalam setiap ibadah kita akan mengalami lawatan Tuhan. Nah, tadi pagi saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus, makanya tadi saya share di grup, ayo dimulai lagi di awal bulan ini, untuk sebelum kalian ibadah, kalian punya waktu bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini tidak kebetulan, saudara, lagu yang barusan dinyanyikan itu tadi lagu yang kita dapat di dalam doa. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya untuk Bapak Nathan yang sudah melayani di tempat ini. Mungkin next time bisa kembali melayani di tempat ini. Mari saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita juga akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang dahsyat pada sore hari ini, kami boleh menikmati. Engkau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Tuhan Engkau Allah yang telah memanggil kami. Engkau Allah
Allah yang sudah memilih kami untuk kami masuk di dalam rencana panggilan Tuhan. Tiba saatnya kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami juga akan mengakhiri ibadah Youth pada sore hari ini, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini dan kami menyaksikan ibadah lewat live streaming. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.